mengalami halusinasi, mengalami serangan mental, mengalami depresi dia, makanya mau bunuh diri dia. Dia berhalusinasi, dia bingung, dia sudah bersetubuh nggak dengan istrinya, bingung dia. Saya udah bersetubuh nggak ya sama istri saya yang ini, sama yang ini udah bingung dia. Makanya Muhammad itu menurut literasi orang Islam berhalusinasi. Sebulan dia berhalusinasi. Nggak ngerti, dia nggak bisa membedakan A dengan B. Dia nggak bisa membedakan sesuatu yang sudah terjadi atau belum. Ketika saya bilang gini, kalau kalian tidak percaya sama saya, datang kalian ke Mabes Polri, udah dibilang. Tangkap ini video saya ini, kalian sebarkan, kalian viralkan. Oh, gimana Anda ini? Saya yang bilang begitu karena tertulis di dalam literasi orang Islam sendiri. Lalu jadi pertanyaan, kenapa Anda bilang begitu? Walaupun itu demikian, kenapa Anda bilang begitu? Karena ulama-ulama Islam kalian, Abdul Somad, Adi Hidayat, Zakir Naik, dan banyak lagi, ulama-ulama kalian mengatakan bahwa Muhammad kalian itu dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat. Bahkan Yesus menubuatkan akan datangnya seseorang yang meneruskan ajaran Yesus. Karena kalian bilang begitu, saya bilang tidak. Kenapa bisa tidak? Nah, saya kasih tahu sebabnya. Karena Muhammad adalah tokoh yang berhalusinasi, tokoh yang mengalami gangguan depresi. Bagaimana mungkin Yesus menubuatkan akan datangnya seorang nabi yang meneruskan ajaran dia, sementara sosok yang meneruskan itu kayak Muhammad? Itu maksud saya. Seandainya kalian umat muslim tidak menempel-nempelkan Muhammad kalian itu kepada ajaran kami, saya tidak akan ngomong-ngomong tentang Muhammad. Gitu loh. Masa cuman kalian aja yang boleh ngomongin agama kami nggak boleh ngomongin agama kalian. Tapi itu pun saya tetap tidak memfitnah. Saya tetap mengatakan yang sesungguhnya. Gitu loh. Saya katakan apa yang tertulis dalam literasi kalian. Nanti mungkin kalian marah kan. Kenapa bang kok begitu? Nih, saya kasih contoh sama kalian ya. Bagaimana seorang ulama atau perlakuan orang Islam terhadap agama Kristen di Indonesia. Ini saya kasih contoh. Zakir Naik kan sekarang datang lagi ke Indonesia. Itu diundang, difasilitasi, disambut lagi kalau saya dengar-dengar Menteri Agama atau siapa yang nyambut. Nah dulu tahun 2017 Zakir Naik tuh pernah datang ke negara kita tercinta ini. Apa dia katakan? Nih dengerin omongan dia. Bagi yang ngerti bahasa Inggris ya, dengerin. Nih. Perhatikan. I have read the Bible. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Tuh lihat itu. Kalian dengar suaranya? Bagaimana ketika penceramah Islam di hadapan 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi dikawal oleh polisi, ya, mereka menarasikan agama Kristen sedemikian rupa. Boleh. Bagaimana saya tidak boleh menjawab? Saya juga harus menjawab. Saya sebagai orang Kristen, saya kasih respon saya. Kalau kamu katakan Kristen begini, begitu, begini, begitu, argumen saya tanggapi dengan argumen. Ketika saya menanggapi dengan argumen, jangan kalian tanggapi dengan awas kamu ya. Apa itu? Gitu loh. Coba kalian pikir itu dulu. Jangan kalian langsung bilang ini orang mencari-cari permasalahan. Tidak.
Tidak seperti itu, Ferguson. Ada jalan ceritanya. Ya, yo silakan. Kalau kalian ngomong kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, namanya dakwah. Ketika saya jawab Muhammad menurut literasi hadis dia mengalami gangguan mental, kalian bilang penistaan agama. Gimana sih? Coba naik sini, yuk silakan. Diskusi kita dengan baik.